yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. 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 Apakah seorang pengusaha itu berperut buncit? Semua pengusaha berperut buncit? Enggak ya. Tapi dari cerita ini yang mau saya sampaikan pada saudara, ini ada pengusaha yang perutnya buncit, lalu juga mengenakan jas yang begitu keren, dan dia memang terkesan sekali orang yang nampaknya kaya raya berduit. Nah, si pengusaha ini ternyata baru keluar dari sebuah butik besar, dan kemudian persis di depan gedung atau butik itu, dia melihat tuh ada seorang pengemis di sana. Dan pengemis itu umurnya sepantaran dengan sang pengusaha itu. Tapi pengemis ini berbeda. Tubuhnya itu kurus kering, mukanya pucat, layu, nggak enak dilihat, dan pakaiannya pun juga compang-camping dan penuh debu. Nah, saudara, begitu melihat si pengusaha, segera saja si pengemis itu berkata, Tuhan, kasihani saya Tuhan, minta tolong Tuhan, saya tuh perlu sekali 20.000 saja. Si pengusaha itu lalu melihat si pengemis itu. Dia berhenti sebentar, dia lihat dari atas ke bawah si pengemis itu. Dipandanginya, lalu dia bertanya, begini ya, kalau misalnya saya memberi kamu itu 20.000, kamu ini pasti kan akan memakai uang 20.000 ini untuk minum-minum kan? Kamu pasti akan membeli uang yang 20.000 ini untuk minuman keras, betul kan? Lalu si pengemis itu menjawab, oh tidak Tuhan, tidak. Uang 20.000 itu tidak akan saya pakai untuk minuman keras. Sebab memang saya tidak suka minuman keras. Oh, kalau begitu berarti uang 20.000 ini yang nanti akan saya kasih kepada kamu, ini pasti akan kamu pakai untuk berjudi. Oh Tuhan, tidak. Uang 20.000 itu juga tentu tidak akan saya pakai untuk berjudi. Dan pengusaha ini sekali lagi bertanya, dia bilang, kalau begitu pasti uang 20.000 ini, ya, ini akan kamu pakai pasti untuk main perempuan. Lalu si pengemis itu menjawab, tidak Tuhan, tidak. Seumur hidup saya tidak pernah suka main perempuan. Lalu si orang kaya ini, si pengusaha ini mulai berpikir. Dia ketika berpikir berkata begini sama si pengemis itu, ya udah, begini saja deh. Kalau begitu kamu ikut saya pulang. Nanti kamu akan saya kenalkan dengan istri saya. Dan setelah kamu nanti saya kenalkan dengan istri saya, kamu akan terima uang 2 juta rupiah. Wah, si pengemis itu bengong gitu. Hah, nggak salah nih pengusaha bisa ngasih 2 juta hanya karena saya ketemu dengan istrinya. Lalu karena terheran-heran dia bertanya, loh kok bisa begitu? Lalu buat apa Tuhan saya ketemu istri Tuhan? Lalu si pengusaha ini mengatakan, iya, saya mau mengenalkan kamu sama istri saya. Saya mau kasih lihat kepada istri saya, kalau seorang laki-laki yang tidak suka minum-minum, tidak suka berjudi, tidak suka main perempuan, kira-kira lanjutannya apa?
tidak suka berjudi, tidak suka minum-minum, tidak suka main perempuan, maka hasilnya itu adalah seperti kamu, ya. Seperti pengemis itu. Saudara, ilustrasi ini mau menggambarkan apa sih sebenarnya? Bukankah ilustrasi ini mau mengatakan pada saudara dan saya bahwa memang kita ini seringkali menjadi orang-orang yang bebal, sudah tahu salah, sudah tahu keliru, sudah tahu melakukan kejahatan, menutupi kejahatannya dengan berbagai macam alasan yang menunjukkan bahwa betapa nyamannya dosa, betapa enaknya dosa. Dan karena itu pertanyaannya sebenarnya, seriuskah kita melawan dosa? Seriuskah kita berhadapan dengan dosa? Saudara, kalau kita perhatikan sebenarnya ada dua tipe orang, ya, yang di dalam kehidupannya itu membuat dosa itu begitu bisa mencengkram kehidupan dia. Tipe orang seperti apa? Tipe orang yang pertama ini, saudara, ini adalah orang-orang yang tipenya itu meremehkan dosa. Orang-orang yang memandang dosa itu enteng. Orang-orang yang menganggap dosa itu dosa kecil. Semua orang juga berdosa. Bahkan kita lihat sekarang orang makin berdosa makin gila. Kenapa? Karena buat mereka nggak ada masalah berbuat dosa. Kasih dan pengampunan Kristus itu selalu ada. Tiap minggu kita selalu ada dalam pengakuan dosa. Kita juga di GKI Surya Utama 8 kali mengikuti perjamuan kudus yang mengundang orang-orang berdosa untuk datang. Jadi ya sudahlah, santai-santai saja. Tiap minggu tenang saja. Kalaupun kita banyak dosa, kita datang ke gereja, dosa kita dibereskan, dibersihkan. Saudara, memang selintas orang-orang ini boleh dikatakan orang-orang yang easy going. Orang-orang seperti ini memang kelihatannya sih serba tenang gitu ya. Orang-orangnya juga menyenangkan, banyak senyumnya. Walaupun di belakangnya itu, di balik semua senyumnya itu banyak kotoran di sana, tapi ya tenang-tenang saja. Tak pernah diganggu dengan satu pertanyaan, ini salah nggak ya kalau saya melakukan ini? Atau boleh nggak sih saya melakukan itu? Nggak ada lagi itu kepekaan bahwa ini salah atau ini boleh atau tidak. Tidak ada lagi yang namanya kepekaan. Jadi apa sebenarnya kesalahan mereka ini, saudara-saudara? Kesalahan mereka ini adalah karena mereka memandang remeh arti dosa. Karena mereka menganggap pengampunan Tuhan itu terlalu mudah untuk didapatkan. Itu tipe yang pertama. Tapi lain lagi dengan tipe yang kedua, saudara-saudara. Tipe yang kedua ini justru sebaliknya. Tipe yang kedua ini menganggap bahwa dosa itu begitu mengerikannya, dosa itu begitu menakutkannya, sehingga orang yang menolongnya mungkin akan kehilangan nyali melawan dosa itu. Sikap kedua ini, saudara, ini sebaliknya ini diwakili oleh orang-orang yang merasa hidupnya itu dikejar-kejar dosa. Jadi orang-orang tipe seperti ini nih, misalnya dia berbuat dosa, besok hari Minggu ada perjamuan kudus, dia bilang, aduh maaf deh, saya tidak layak mengikuti perjamuan kudus. Walaupun sudah mengikuti sensora morum, tapi tetap saja menganggap pengampunan Tuhan itu, undangan Tuhan itu membuat dia tetap tidak layak di hadapan Tuhan. Padahal bukankah perjamuan kudus itu disediakan bukan untuk orang-orang benar, tapi untuk orang-orang berdosa. Karena itu, kalau kita ada di dalam sensoramu, sensorlah diri kita, selidiki diri kita, ada apa dengan kehidupan kita. Dan kalau kita mengaku itu di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka layak bagi setiap kita untuk datang ke meja perjamuan kudus Tuhan
menerima anugerah yang sempurna daripadanya. Tapi inilah saudara, orang-orang tipe kedua ini seringkali merasa perasaannya itu begitu menyiksa, ditindih oleh begitu banyak dosa, dikejar-kejar oleh dosa. Tapi anehnya, nah ini anehnya saudara, orang yang merasa dikejar-kejar dosa ini ternyata nggak bisa keluar juga dari dosa itu. Orang-orang semacam ini pun merasa begitu sulit keluar ketika sudah tenggelam di dalam dosa. Karena apa? Karena orang-orang semacam ini saudara itu merasa terlalu kotor hidupnya, terlalu nista, dan beranggapan bahwa usaha untuk keluar dari situ sia-sia saja. Dan siapa yang masih bersedia untuk bisa menerima mereka, orang-orang yang sudah begitu kotor itu? Nah, disinilah saudara kita melihat kesalahan yang justru sebaliknya. Kesalahan pada orang-orang ini adalah memandang, kalau tadi memandang pengampunan Tuhan itu begitu remehnya, begitu mudahnya, maka tipe kedua ini justru memandang pengampunan Tuhan itu begitu mahalnya, sampai tidak mampu terjangkau oleh kehidupan mereka. Jadi ya udah, apa boleh buatlah, satu